Oke, kita OTW ke Purwakarta, guys. Pulang ke Purwakarta. Mau Idul Adha-nya di Bab 163 sampai 164. Saya harus mengatakan bahwa semua tetua gua waktu benar-benar mati rasa. Dengan kebijaksanaan mereka secara alami dapat melihat bahwa tetua kedua dan tetua pertama pasti mengetahui sesuatu, sehingga sikap mereka telah mengalami pembalikan yang mengejutkan. Dan yang membuat mereka bertanya-tanya adalah apa alasan yang membuat tetua pertama dan tetua kedua yang sangat berhati-hati menjadi gila. Ini gila, tetua pertama dan tetua kedua sepertinya sedang mabuk saat ini. Sungguh tidak normal. Mungkinkah identitas Ye Guan lebih kuat daripada manusia takdir? Itu tidak masuk akal. Semua tetua sangat bingung. Namun, tetua kedua tidak menyebarkan identitas Ye Guan. Menurutnya, identitas ini harus dirahasiakan. Anda tahu, Master Pedang di dunia harus membebaskan Ye Guan ini, dan Master Pedang di dunia harus membebaskan Ye Guan karena suatu alasan, dan ini tidak bisa diungkapkan. Seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu. Tetua kedua dan tetua pertama memandang Nan Liyin. Keduanya secara langsung mentransmisikan energi mereka yang dalam untuk mengekspresikan dukungan mereka yang teguh terhadap sikap ekstrim sang master gua. Di gua waktu, aku pasti hidup dan mati bersama Ye Guan. Nan Liyin tetap diam. Dia sebenarnya khawatir. Bagaimanapun itu adalah paviliun Xianbao dan Akademi Guanxuan. Selain itu, ada banyak keluarga dan sekte bangsawan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh Time Cave Heaven. Dia sekarang bertaruh pada seluruh klan gua waktu. Namun, risiko besar juga berarti keuntungan besar. Cobalah, di samping Ye Guan terdiam, seluruh klan Sui Yue Dongtian sangat setia, yang benar-benar membuatnya merasa malu. Faktanya, dia adalah orang yang sangat tidak mau merepotkan orang lain. Tapi saat ini, seluruh keluarga sedang mengawalnya, dan dia tidak mau berperang melawan paviliun Xianbao demi dia tersentuh. Tidak peduli apa tujuan sebenarnya orang lain, setidaknya apa yang mereka lakukan sekarang benar-benar benar. Anda benar-benar perlu mengingat bantuan ini. Ye Guan akan mengingat semua orang yang telah membantunya di dunia ini. Ledakan, pada saat ini, terowongan ruang waktu di kejauhan tiba-tiba runtuh, dan semua orang terkejut. Kilatan dingin melintas di mata Nan Liyin, dan dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan misterius langsung membawa semua orang ke langit berbintang. Saat mereka muncul di langit berbintang, wajah mereka tiba-tiba berubah. Di langit berbintang ini, mereka melihat puluhan ribu pria kuat yang menakutkan mengenakan baju besi emas. Prajurit abadi dari paviliun harta karun abadi. Masing-masing prajurit abadi ini mengenakan baju besi emas. Armor ini terbuat dari bahan khusus yang tidak diketahui, memancarkan aliran rune yang samar. Dan di tangan mereka semua memegang tombak emas, dan tombak ini juga berada pada level abadi. Satu set lengkap peralatan tingkat keabadian. Saya harus mengatakan, ini sangat kaya. Tidak mungkin paviliun Xianbao kaya, dan ini adalah jenis uang yang memiliki uang tidak terbatas. Dan di depan puluhan ribu prajurit abadi ini, masih ada 20 pria kuat misterius yang mengenakan baju besi hitam. Prajurit Dao, bahkan tentara Tao pun diberangkatkan. Terlihat paviliun Xianbao kali ini serius. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua.
Lelaki tua itu mengenakan jubah mewah, dengan tangan di belakang punggung. Melihat lelaki tua ini, wajah Nan Liyin tiba-tiba menjadi gelap. Komandan prajurit abadi Xiao Daeren, wajah orang-orang kuat dari gua waktu juga menjadi gelap. Kali ini, Paviliun Xiambao sebenarnya mengirimkan puluhan ribu tentara abadi. Sepertinya ini sangat serius, hanya tetua pertama dan tetua kedua yang tidak menunjukkan rasa takut. Astaga, sekalipun 1 juta datang, mereka tidak takut. Mereka sangat percaya diri. Di kejauhan, Xiao Daeren menatap Nan Liyin. Tuan Gua Nanli, saya harus mengatakan bahwa apa yang Anda lakukan mengejutkan Paviliun Xiambao kami, karena kami tidak menyangka Guru Gua Nanli akan mengumpulkan seluruh klan. Gunakan kekuatanmu untuk membantu orang yang diinginkan oleh Paviliun Xiambao. Nan Liyin terkekeh. Komandan Xiao, saya tidak menyangka Paviliun Xiambao akan secara terbuka mengantri dan menggunakan metode tercela seperti itu untuk mendukung orang-orang takdir, untuk menargetkan seorang pemuda. As dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya teringat kembali saat Paviliun Master Qin mendirikan Paviliun Harta Karun Abadi untuk membantu ahli pedang di dunia menciptakan perdamaian abadi. Pada saat itu, Paviliun Harta Karun Abadi membuat orang merasa dihormati. Tapi sekarang, tunggu, perilaku ini benar-benar mendiskreditkan Paviliun Master Qin. Xiao Daeren mencibir, mengapa? Master Gua Nanli ingin mengajari saya cara melakukan sesuatu di Paviliun Xiambao. Nan Liyin memandang Xiao Daeren dan berkata dengan sambil tersenyum, beraninya kamu. Xiao Daeren berkata dengan tenang, aku tahu nenek moyangmu dari klan Nanli memiliki identitas yang tidak biasa dan latar belakang tertentu. Itu sebabnya kamu, penguasa Gua Nanli, berani begitu percaya diri. Dikalau begitu, kenapa kamu tidak menelepon leluhurmu? Aku ingin melihat apakah leluhurmu yang tidak sederhana, atau aku yang abadi. Bao Ge tidak sederhana. Siapa yang ditakuti oleh Paviliun Xiambao? Bahkan Anjia tidak layak membandingkan status dan latar belakangnya dengan Paviliun Xiambao. Penguasa Paviliun Xiambao adalah Qin Guan, dan siapakah Qin Guan? Itu adalah nyonya Akademi Guangxuan. Dibandingkan dengan identitas dan latar belakang, Paviliun Xiambao tidak pernah kalah. Nan Liyin menatap Xiao Daeren, dan dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Dia tahu bahwa gua waktu tidak dapat melindungi Ye Guan. Ye Guan hanya akan takut pada sekte pedang dan Paviliun Xiambao. Jianzong, kilatan kekhawatiran melintas di mata Nan Liyin. Mengapa Cao Bai belum juga datang? Jika mereka benar-benar bertarung dengan Paviliun Harta Karun Abadi ini, mereka sebenarnya tidak memiliki peluang untuk menang. Pada saat ini, Ye Guan di samping tiba-tiba keluar dan berkata dengan suara yang dalam, "Senior, saya telah menimbulkan masalah bagi Anda." "Apa yang kamu bicarakan?" Sebelum Nan Liyin dapat berbicara, Tetua Agung di samping segera berkata, "Tuan Ye, tolong jangan mengucapkan kata-kata asing seperti itu. Anda adalah teman klan Nanli kami. Karena Anda adalah teman, Anda adalah salah satu dari kami. Tidak perlu ada masalah di antara kami." Tetua kedua juga berkata dengan Cepat ya Tuan Ye, jangan khawatir, klan Nanli kami akan mengantar Anda ke tempat aman bahkan jika Anda mati dalam pertempuran. Waktu melihat ke arah tetua kedua dan tetua pertama. Sial, kalian berdua bekerja keras. "Tidak bisakah kamu mengungkapkannya sedikit?"
Setelah mendengar perkataan kedua tetua itu, Ye Guan berkata dengan serius, "Terima kasih, aku, Ye Guan, akan selalu mengingat kebaikan gua dan surga karena saling membantu hari ini." Tetua dan tetua kedua tiba-tiba tertawa. Pada saat ini, Xiao Daoren yang berada di kejauhan, tiba-tiba terkekeh dan berkata, "Sepertinya surga gua waktu benar-benar berencana untuk menjadi musuh paviliun harta karun abadi kita. Kalau begitu, mulai hari ini dan seterusnya, harta karun peri kita paviliun akan mendeklarasikan perang terhadap Time Cave Heaven, membunuh." Ketika suara itu jatuh, tentara abadi di sekitarnya hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, ruang itu hancur, dan ribuan orang keluar. Pemimpinnya tidak lain adalah Zhang Yuntian. Di belakangnya ada sekelompok orang kuat dari Dewa Lingsu. Zhang Yuntian menghela nafas lega saat melihat Ye Guan baik-baik saja. Faktanya, bukan Ye Guan yang meneleponnya, dialah yang mengirim orang untuk mengawasi Ye Guan dan paviliun Xiambao secara diam-diam, hanya karena dia takut sesuatu akan terjadi pada Ye Guan. Dan ketika dia mengetahui bahwa paviliun Xiambao telah mengerahkan sejumlah besar tentara abadi, dia tahu bahwa sesuatu akan terjadi pada Ye Guan. Jadi, dia segera mengambil keputusan dan langsung memanggil semua orang kuat dari Lingsu Shen untuk datang. Paviliun Xiambao, pergi ke neraka, dia percaya pada visi leluhurnya. Dukung Ye Guan sampai akhir, melihat orang-orang kuat dari tanah Dewa Lingsu muncul. Semua orang di lapangan tercengang. Apa yang sedang dilakukan Lingsu Shen? Wajah Xiao Daeren di paviliun Xiambao menjadi sangat suram. Dia menatap Zhang Yuntian dan berkata, "Mengapa? Apakah Anda, Dewa Lingsu, juga ingin menyatakan perang terhadap paviliun Xiambao saya?" Zhang Yuntian berkata tanpa ekspresi, "Saya Lingsu. Di sana tidak ada keraguan bahwa Tuhan dan bumi telah menyatakan perang terhadap paviliun Xiambao. Tetapi hari ini, tidak ada yang bisa menyentuh Tuan Ye, bahkan jika Raja Surga ada di sini." Setelah mendengar kata-kata Zhang Yuntian, tetua pertama dan tetua kedua di pihak lain saling memandang, lalu mengangguk. Jelas sekali, keluarga Zhang mengetahui identitas Ye Guan. Pada saat ini, mereka semakin yakin dengan identitas Ye Guan. Memikirkan hal ini, mereka menjadi lebih percaya diri. Tetua Agung langsung berdiri dan berkata dengan lantang, "Kami, Gua Waktu, tidak berniat menjadi musuh paviliun Xiambao. Tapi hari ini, siapapun yang menyentuh Tuan Ye tidak akan melakukannya, bahkan jika ahli pedang manusia datang." Setelah mengatakan itu, semua orang di lapangan tiba-tiba mereka semua memandangnya. Tetua yang hebat juga sedikit bingung, "Astaga, apa yang aku bilang?" Wajah tetua kedua penuh dengan garis-garis hitam. "Bos, kamu terkutuk mengatakan itu terlalu banyak, bagaimana menurutmu?" Tetua pertama sedikit malu. "Saya bersemangat, dan saya bertindak terlalu jauh dengan kepura-puraan saya." Tetua kedua berkata, di kejauhan, Xiao Daeren tiba-tiba tersenyum dengan marah. "Oke, bagus sekali, karena kamu ingin melindungi Ye Guan ini, maka menghilanglah di sini bersamanya. Dunia." Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba mengeluarkan jimat teleportasi dan menghancurkannya. Ledakan, catatan transmisi meledak ke langit dengan cahaya terang, dan kemudian menghilang ke langit berbintang. Telepon seseorang,
Melihat pemandangan ini, Nan Liyin, sang pemimpin, tiba-tiba berkata, "Master Sekte Zhang, mari kita mengambil tindakan bersama untuk menahan prajurit abadi ini, dan kemudian biarkan Tuan Ye pergi ke Sekte Pedang." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah prajurit abadi itu dengan mata dingin, "Bunuh." Begitu suara itu turun, dia bergegas bersama sekelompok orang kuat dari Ling Su Shen. Nan Liyin juga berkata, "Bunuh." Setelah suaranya jatuh, tetua pertama dan tetua kedua di sampingnya langsung bergegas, dan orang kuat lainnya secara alami bergegas keluar pada saat yang sama. Meski mereka panik, saat ini, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Ye Guan hendak mengambil tindakan ketika Nan Liyin tiba-tiba menarik lengannya dan menghentikannya. Dia menatap ke arah Ye Guan dan berkata, "Aku tahu kamu bisa menggunakan pedang. Kamu harus pergi sekarang dan pergi ke Sekte Pedang. Hanya jika kamu pergi ke Sekte Pedang, bisakah kamu menemukan harta karun abadi? Hanya paviliun dan akademi yang akan sedikit takut. Kamu adalah orang yang cerdas dan kamu harus memahami bahwa tidak ada gunanya membunuh orang di sini. Apakah kamu mengerti?" Dengan suara yang dalam, "Kamu," Nan Liyin menggelengkan kepalanya, "tinggalkan kami sendiri. Mereka tidak dapat menghancurkan kami, ayo pergi." Tapi pada saat ini, ruang di sekitarnya tiba-tiba hancur. Dan kemudian puluhan ribu pria kuat yang mengenakan baju besi gelap keluar. Prajurit Dao, 10.000 tentara Tao. Namun, itu belum berakhir. Di belakang 10.000 tentara Tao ini, 100.000 orang kuat berbaju besi emas bergegas keluar. 100.000 tentara abadi, melihat barisan ini, ekspresi orang-orang kuat di gua waktu dan tanah Lingsu berubah secara dramatis. Xiao Daeren, sang pemimpin, berkata tanpa ekspresi, "Bunuh mereka semua, jangan tinggalkan siapapun." Ketika suara itu jatuh, para prajurit Tao dan prajurit abadi bergegas menuju orang-orang kuat Lingsu Sendi dan surga gua waktu. Dan dengan tambahan orang-orang kuat ini, situasi di lapangan langsung terbalik. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tewas secara tragis di gua waktu dan tanah Lingsu. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, benar-benar hancur. Tetapi pada saat ini, seruan pedang tiba-tiba bergema dari ujung langit berbintang, dan kemudian, teriakan marah datang dari kejauhan, "Siapa yang berani menyentuh Ye Guan?" Xiao Daeren menoleh dan melihat, di sana, 10 beberapa sinar cahaya pedang datang. Saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. 3 kaisar pedang dan 10 pedang abadi. Melihat pemandangan ini, Nan Liyin menghela nafas lega. Dia tahu jika Jian Zong tidak muncul lagi, dia tidak punya pilihan selain menelepon leluhurnya. Karena Time Cave Heaven tidak dapat mengalahkan Paviliun Xiambao sama sekali, jika pertempuran terus berlanjut, Time Cave Heaven akan menderita kerugian yang terlalu besar, dan vitalitasnya akan rusak parah, atau bahkan klannya akan dimusnahkan. Zhang Yuntian juga menghela nafas lega, jika Jian Zong tidak muncul, itu akan menjadi pertarungan berdarah sampai akhir. Dan apakah itu tanah suci Lingsu atau gua waktu, tidak mungkin melewati paviliun harta karun abadi begitu saja. Bagaimanapun, ini adalah negara adidaya terbesar kedua di alam semesta Guangxuan saat ini. Ini adalah eksistensi menakutkan yang bisa bergulat dengan Akademi Guangxuan. Segera,
Lebih dari selusin lampu pedang muncul di lapangan. Lampu pedang menyebar, dan 13 orang muncul di lapangan. Pemimpinnya tidak lain adalah Cao Bai. Saat ini, dia sudah menjadi kaisar pedang. Di sisi kiri dan kanannya, ada seorang pria dan seorang wanita. Keduanya masih sangat muda. Pria itu mengenakan jubah putih, dengan selendang rambut panjang, dan kotak pedang hitam di punggungnya. Dia memancarkan kekuatan pedang yang sangat menakutkan. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang dan kerudung. Dia tidak bisa melihat keseluruhan gambarnya, tapi menilai dari temperamennya, dia pasti menawan. Di belakang mereka berdua, ada 10 pedang besar abadi. Melihat ke-13 orang ini, wajah Xiao Daeren tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tujuan perjalanan mereka adalah untuk mencegah Ye Guan pergi ke Jianzhong. Begitu Ye Guan pergi ke Jianzhong, itu akan menjadi rumit, karena sekte pedang ini benar-benar berduri. Bahkan paviliun Xiambao tidak ingin memprovokasi dia. Tetapi pada saat ini, karena pengawalan dari Gua Waktu dan Tanah Lingsu, sekte pedang tertunda hingga tiba. Sekarang ini agak merepotkan. Cao Bai mengabaikan orang-orang kuat di paviliun Xiambao. Dia berjalan ke arah Ye Guan dan mengepalkan tinjunya, "Saudara Ye." Ye Guan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saudara Cao, aku telah menimbulkan masalah untukmu." Kepala, tidak ada yang terlalu merepotkan. Saudara Ye, kami ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan sekte pedang. Mendengar ini, semua orang di ruangan itu tercengang. Undang Ye Guan untuk bergabung dengan sekte pedang? Mendengar perkataan Cao Bai, ekspresi Xiao Daeren tiba-tiba berubah. Dia memandang Cao Bai, "Tuan Cao, Ye Guan masih dalam daftar orang yang dicari di Akademi Guangxuan." Cao Bai memandang Xiao Daeren. Hari itu di Qingzhou, dunia ahli pedang, dia telah membatalkan kasus Ye Guan. Apakah kamu tidak tahu tentang ini? Xiao Daeren berkata tanpa ekspresi, "Master pedang di dunia hanya menghukum keluargaan dan tidak membatalkan kasus Ye Guan." Cao Bai menyipitkan matanya. "Kamu mempermainkanku di sini, apakah kamu berhati-hati?" Xiao Daeren berkata, "Tuan Cao, tidak peduli apa, Ye Guan sekarang ada dalam daftar orang yang dicari Akademi, dan Jianzhong berada di bawah yurisdiksi Akademi. Jika kamu menerima Ye Guan, itu akan menjadi tamparan di wajah Akademi. Apakah menurutmu ini pantas?" Cao Bai berkata tanpa ekspresi, "Sejauh yang aku tahu, Akademi telah memulai proses pembatalan pesanan yang diinginkan untuk Ye Guan." Xiao Daoren berkata dengan sungguh-sungguh, "Tapi itu belum dibatalkan." Cao Bai langsung menyela Xiao Daoren, "Ini adalah masalah internal Akademi Guangxuan." Wajah Xiao Daoren tiba-tiba berubah jelek. Dia menatap Cao Bai, tapi Cao Bai mengabaikannya. "Komandan Xiao, apakah Akademi Guangxuan dapat membatalkan pesanan yang diinginkan adalah urusan akademi kita? Apakah sekte pedang kita dapat menerima Ye Guan atau tidak, itu saja urusan sekte pedang kami. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tolong jangan biarkan seekor anjing mengambil keuntungan dari seekor tikus. Urus urusanmu sendiri." Sayang sekali, Cao Bai mengarahkan pedangnya langsung ke Xiao Daeren. "Kamu tidak ingin bertarung?" Di belakangnya, sekelompok pendekar pedang berteriak. Melihat Xiao Daeren, matanya setajam pedang, dan dia siap bertarung jika dia tidak setuju dengannya. Mendengar perkataan Cao Bai,
Wajah Xiao Daeren tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka orang sekte pedang ini begitu kuat. Lakukan saja secara langsung. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Jika dia ditekan oleh 13 anggota sekte pedang hari ini, bukan wajah Xiao Daeren yang akan dipermalukan, tetapi wajah seluruh paviliun Xiambao. Paviliun Xiambao tidak boleh kehilangan muka ini. Setelah membaca ini, Xiao Daeren mencibir, karena sekte pedangmu ingin bertarung, maka bertarunglah. Saat dia mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah catatan transmisi naik ke langit dan menghilang ke bagian terdalam dari langit berbintang. Telepon seseorang, lebih dari manusia, bahkan jika Anda memiliki Akademi Guangxuan di sini, Anda tidak akan takut dengan paviliun Xiambao. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Mendengar perkataan Xiao Daeren, Cao Bai berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu bertarung, Saudara Ye, silakan ikut kami dan bertarung." Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan berubah menjadi cahaya pedang untuk membunuh. Di belakangnya, dua kaisar pedang agung juga bangkit dengan pedang mereka dan berubah menjadi dua lampu pedang untuk membunuh. Kemanapun lampu pedang lewat, ruang itu langsung terkoyak. 10 dewa pedang besar yang tersisa juga tiba-tiba naik ke langit, berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju kelompok tentara Tao. Melihat pemandangan ini, ekspresi Xiao Daeren menjadi ganas, "Bunuh." Suara itu jatuh, dan semua orang kuat di belakangnya bergegas keluar. Para prajurit Tao ini bukanlah vegetarian. Bahkan jika mereka menghadapi pendekar pedang yang kuat, mereka tidak takut sama sekali. Melihat pertarungan langsung antara kedua belah pihak, Nan Liyin dan Zhang Yuntian saling memandang. Saat berikutnya, mereka berdua bergegas keluar bersama semua orang kuat. "Sial, aku tidak peduli tentang apapun, lakukan dulu lalu bicara." Saat ini, Ye Guan juga menghilang dengan tenang. Dia tidak membunuh Xiao Daeren, tetapi langsung menyerbu ke dalam kelompok tentara Tao. Kekuatan Xiao Daeren tidak kalah dengan Nan Liyin. Dia tidak bisa membunuh orang kuat setingkat ini secara instan, jadi dia dengan tegas mengubah targetnya. Dan ketika Ye Guan menyerbu ke dalam kelompok tentara Tao, lebih dari selusin kepala berdarah melonjak ke langit. "Kamu Guan terlalu cepat." Melihat adegan ini, ekspresi pemimpin Xiao Daeren berubah drastis dalam sekejap. "Hentikan Ye Guan itu." Begitu suaranya turun, seorang pria paruh baya berdiri di depan Ye Guan. Ye Guan sudah menghilang. Tertawa. Saat suara robekan cahaya pedang bergema, belasan kaki di sebelah kanan, seorang prajurit Tao langsung tertusuk di antara alisnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi pria paruh baya itu tiba-tiba berubah drastis. Dia maju selangkah dan bergegas mendekat. Namun, begitu dia menghilang, Ye Guan juga menghilang di tempatnya. Tertawa, di sebelah kanan, beberapa tentara Tao langsung jatuh. Pria paruh baya itu merasa ngeri. Dia terlalu cepat, saya tidak bisa menghentikannya sama sekali. Di kejauhan, Ye Guan sudah bergegas ke kerumunan, dan dua pedang terbang terus terbang di sekelilingnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga banyak tentara Tao yang mendekati tempat kejadian tidak dapat melihat lintasan dari dua pedang terbang tersebut. Dalam beberapa napas, Ye Guan telah membunuh lebih dari selusin tentara Tao berturut-turut. Pada saat ini,
Seorang pria berbaju besi tiba-tiba berdiri di depan Ye Guan. Dia langsung menikam Ye Guan dengan pistol. Ye Guan menghentakkan kaki kanannya dengan keras. Tertawa, pembunuhan instan dengan satu pedang. Tertawa, tombak itu terkoyak oleh pedang Ye Guan. Kemudian, pedang itu menembus tepat di antara alis pria itu. Di belakang pria itu, Ye Guan membuka telapak tangannya, pedang terbang muncul di tangannya, dan kemudian, dia menghilang langsung dari tempatnya seperti hantu. Tertawa, beberapa meter di sebelah kanan, seorang prajurit Tao lainnya tertusuk tepat di antara alisnya dan langsung jatuh. Melihat pemandangan ini, tentara Tao yang mengelilingi Ye Guan tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan di mata mereka. Kecepatan Ye Guan sangat cepat sehingga mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang kamu lihat akan mati. Meski dari segi jumlah orang, pihak Ye Guan tidak sebaik pihak Paviliun Xiambao. Namun saat ini, dengan Ye Guan dan yang lainnya memimpin, momentum mereka langsung melebihi Paviliun Xiambao. Secara khusus, Ye Guan dan 14 pembudidaya pedang lainnya sangat kuat sehingga mereka tidak terkalahkan. Kemanapun mereka lewat, mereka sekuat bambu yang patah, dan mereka langsung memotong jalan keluar di antara puluhan ribu tentara Tao dan 100.000 tentara abadi. Melihat pemandangan ini, wajah pemimpin Xiao Daeren tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka selusin pembudidaya pedang ini begitu kuat. Nan Lien, sebaliknya, sedang menatap Xiao Daeren. Jika Xiao Daeren berani mengambil tindakan, dia harus menahan Xiao Daeren terlalu kuat mereka. Di sisi lain, Ye Guan membunuh dengan gila-gilaan, dan saat dia terus membunuh, cahaya merah samar muncul di tubuhnya. Semakin banyak Anda membunuh, semakin bersemangat Anda jadinya. Perasaan ini membuat Ye Guan sendiri merasa sedikit konyol. Mengapa aku mempunyai perasaan yang keterlaluan? Segera, Ye Guan mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa dia telah makan terlalu banyak. Terutama seni pengendalian pedang. Konsumsi seni pengendalian pedang ini terlalu besar. Bahkan jika dia menelan pil pemulihan, itu tidak akan cukup. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi lebih ringan. Dia berbalik dan melihat bahwa Qiao Xingyao tidak jauh darinya. Pada saat ini, seberkas cahaya hijau tua datang ke arahnya memasuki tubuhnya. Dia segera merasakan energi dalam di tubuhnya pulih dengan cepat. Tidak hanya itu, ia menemukan bahwa tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih ringan dan cepat. Ye Guan tercengang. Qiao Xingyao berkedip dan mengepalkan tinjunya, bunuh dengan cepat, aku akan membantumu. Ye Guan mengangguk dan langsung membunuh. Tertawa. Dalam sekejap, beberapa tentara Dao terbunuh secara langsung. Melihat adegan ini, Qiao Xingyao berkata dengan penuh semangat, pria yang tangguh. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Boom! Tiba-tiba, ruang dan waktu tiba-tiba retak di kejauhan, dan kemudian, seorang lelaki tua berbaju hitam keluar. Begitu lelaki tua itu muncul, matanya langsung tertuju pada Cao Bai, Ye Guan dan yang lainnya, dan dia melambaikan lengan bajunya. Ledakan, dalam sekejap, tekanan yang sangat menakutkan langsung menyelimuti Cao Bai, Ye Guan dan lainnya, dan ruang di mana mereka berada secara langsung membentuk sangkar luar angkasa yang menakutkan. Ye Guan merasa ngeri dan menatap pria tua berbaju hitam itu.
Pria tua berbaju hitam itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia membalikkan tangan kanannya. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan menyapu dan melenyapkan semua orang kuat dari pavilion Xiambao. Semua orang di luar ditekan di tempatnya. Pada saat ini, semua orang sepertinya diliputi oleh ribuan gunung dan tidak bisa bernapas sama sekali. Bos sebenarnya muncul. Nan Liyin memandang lelaki tua berbaju hitam itu. Matanya penuh kesungguhan. Komandan prajurit abadi Ouyang Xiao. Komandan prajurit abadi, yang bertanggung jawab atas semua prajurit abadi di pavilion harta karun abadi, bos yang tepat. Wajah Ouyang Xiao tanpa ekspresi. Dia menatap Cao Bai dan yang lainnya di bawah dengan mata dingin. Sekte pedangmu ingin bertarung, kan? Kalau begitu datang dan bertarung. Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari kedalaman langit berbintang, ayo bertarung. Petik 2. Cahaya pedang menembus bidang bintang, dan seorang pendekar pedang wanita muncul di udara. Pada saat ini, Xiaota tiba-tiba berbisik, itu dia, sangat jauh. Bersambung.